termasuk ayat kursi adalah ayat yang dibaca untuk keselamatan, untuk jaminan keselamatan. Kalau pengen selamat dari azab kubur, dan sehingga tidak ada yang mencegahnya untuk masuk syurga kecuali cuma meninggal, adalah ayat kursi yang dibaca setiap selesai salat. Kemudian kalau pengen dijaga oleh Allah ketika keluar rumah sampai balik kembali, kalau pengen selamat dari semenjak keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah, juga solusinya adalah membaca ayat kursi ketika keluar rumah. Kemudian jika rumah pengen dijaga oleh Allah untuk mendapatkan jaminan keselamatan oleh Allah baik dari sihir ataupun yang lain, juga dengan membaca ayat kursi di dalam rumah. Nah, yang kemarin, untuk sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat yang sering kita baca. Allah la ilaha illahu, la ilaha illahu. Ilah, ketika kita katakan la ilaha, makna ilahun dalam bahasa Arab artinya ma'budun bihaqqin fil wujud, artinya sesuatu yang disembah. Ma'budun bihaqqin fil wujud, itu makna kalimat ilah. Kata-kata ilah artinya ma'budun bihaqqin fil wujud, yang disembah dengan yang disembah, yang benar-benar berhak, sesuatu yang berhak disembah yang benar, fil wujud, dalam kenyataan. Ada enggak sesuatu yang berhak untuk disembah yang sebenarnya? Karena kalau yang disembah sekarang banyak, malahan na'udzubillah min dzalik. Ini kisah lucu sebenarnya, tapi waqi', tapi ini kejadian. Satu ketika salah satu habaib di Yaman, beliau kuliah ngambil S2 atau S3 di India. Itu India salah satu negara yang paling banyak Tuhan di situ. Di India itu ada sebagian manusia yang nyembah ular, ada yang nyembah tikus, ada yang lebih bahayanya, ada yang nyembah, kalau sapi mah sudah biasa. Ada yang paling parah nyembah, na'udzubillah min dzalik, mohon maaf sebelumnya, nyembah takar. Astagfirullah, nyembah kemaluan. Na'udzubillah min dzalik. Kemana otak manusia, subhanallah. Satu ketika, ini kisah lucu tapi kena kejadian. Satu ketika beliau ini kuliah di sana, kemudian mendatangi kuil mereka, tempat mereka nyembah Tuhan mereka, na'udzubillah min dzalik, nyembahnya mohon maaf kemaluan. Apa yang terjadi? Kemudian beliau ada sedikit keluar kalimat yang menghina ataupun mengejek dikit. Ini hak manusia, kemana otaknya yang dipakai sampai seperti ini bodohnya. Akhirnya kedengaran sama mereka. Oh, marah mereka. Orang India itu yang nyembah itu marah semua. Dikejar ini orang, pengen dibunuh sama mereka karena dianggap menghina Tuhan mereka. Apa yang terjadi? Beliau sudah dikejar, daripada antar ketemu dibunuh meninggal. Solusinya apa coba? Akhirnya ketika dikejar, daripada pusing, antar takut dibunuh, beliau di jalan buka celana menghadap ke mereka, langsung sujud semua. Astagfirullahaladzim. Sujud seketika semua, sujud semua hadapan beliau karena Tuhannya sudah kelihatan. Sampai seperti ini manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Allah, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan artinya sesuatu yang disembah yang sebenarnya di kenyataan. Ada tidak di kenyataan Tuhan yang berhak patut disembah dengan sebenarnya? La ilaha. Tidak ada Tuhan sama sekali yang patut disembah dengan sebenarnya di kenyataan, illahu, kecuali cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Karena
menyembah ini sebab dari kita menyembah Allah karena Allah yang menciptakan dan yang mematikan. Allah yang memberi manfaat dan yang memberi madarat. Sehingga di sinilah itu sebab ataupun sumber sehingga sesuatu zat itu berhak disembah. Sekarang siapa yang memberi manfaat, siapa yang memberi madarat di kenyataan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini maknanya ilah artinya ma'budun bihaq, yang disembah dengan sebenarnya. Kalau yang disembah banyak itu tapi enggak benar. Ini yang disembah yang sebenar, sesuatu yang benar-benar berhak disembah, zat yang benar-benar berhak disembah karena beliau ini yang memberi manfaat, beliau ini yang memberi madarat, beliau ini yang mematikan, yang menghidupkan, kemudian yang yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, semuanya beliau dan semuanya tidak terlepas dari beliau. Inilah zat yang berhak disembah dengan sebenarnya. Ada yang di dunia ini selain Allah? Tidak ada. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, artinya la ma'buda bihaqqin. Ini mungkin kalau kita baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, hayati ini makna. Artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cuma Allah? Ini pertanyaannya. Kenapa cuma Allah yang berhak disembah? Karena berhak untuk disembah itu penyebabnya karena beliau yang memberi manfaat, karena beliau yang memberi madarat, karena beliau yang menciptakan, karena beliau yang mematikan, karena beliau yang membuat sakit, yang membuat sihat. Itulah penyebab sehingga Allah berhak untuk disembah. Yang lain seperti kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar setelah masuk Islam kadang-kadang nangis, kadang-kadang senyum. Akhirnya sahabat bertanya, ya Sayyidina Umar, ini kenapa kadang-kadang nangis, tiba-tiba senyum? Sayyidina Umar, saya mengingat kisah dulu. Lalu saya pernah satu ketika menguburkan anak saya perempuan, anak perempuan masih kecil, saya kuburkan hidup-hidup. Itu yang membuat saya menangis. Karena di kalangan jahiliyah wa idza busyara ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ini kisah jahiliyah dulu. Mereka kalau ada kabar gembira bahwa istri mereka melahirkan anak perempuan, al-iswa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan, itu mukanya hitam, langsung malu artinya. Muka hitam itu artinya malu sama kaumnya. Wa huwa kadhib, marah. Kemudian marah mendengar, enggak senang mendengar berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Kemudian apa yang terjadi? Imma yatawara minal qaumi min su'i ma busyira. Ada kala dia bersembunyi dari kaumnya, sembunyi biar enggak diejek, biar enggak dihina, istri lahir anak perempuan. Maka sebuah kehinaan di zaman jahiliyah ketika lahir anak perempuan. Ya tawara, apa solusinya bagi dia ketika saat itu kalau lahir anak perempuan? Ada kala dia bersembunyi biar enggak ketemu sama orang-orang, takut dihina. Min su'i ma am yadussuhu fi turab. Ataupun solusi yang kedua, dia langsung menguburkan hidup-hidup. Ini solusi jahiliyah dulu. Sayyidina Umar ambil solusi yang kedua. Anaknya lahir perempuan langsung dikuburkan hidup-hidup anak perempuan. Nauzubillah. Dengan datang Islam, alhamdulillah, Islam menjaga hak perempuan seutuhnya dari sebelum lahir sampai meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Umar nangis karena mengingat kembali kisah beliau menguburkan anaknya hidup-hidup. Tapi di satu ketika kadang-kadang beliau setelah menangis tersenyum, beliau mengingat dulu ketika masa jahiliyah patung dibuat dari kurma, giliran lapar makan. Jadi giliran enggak lapar, pada anak kurma dikumpulin, dibikin patung, disembah, giliran lapar dimakan. Akhirnya saya makan Tuhan dulu, masya Allah. Itu yang membuat beliau tersenyum di saat beberapa saat. Ini la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang patut disembah dan sebenarnya
di kenyataan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hayyul Qayyum. Makna Al-Hayyu artinya ad-daimul baqa. Allah akan kekal, Allah yang kekal, yang hidup kekal selama-lama. Apa makna baqa? Seperti dulu sempat kita membicarakan tentang ilmu akidah, baqa artinya salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, yang wajib dimiliki oleh seorang Tuhan adalah al-baqa. Al-baqa artinya la akhira li wujudihi. Wujud Allah tidak pernah diakhiri, tidak ada diakhiri oleh ketiadaan. Beda halnya wujud manusia. Wujud manusia ada saatnya mati, selesai. Kullu man, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu semuanya bakal binasa, semuanya bakal mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kekal, artinya wujud Allah, keberadaan Allah tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Beda halnya manusia. Manusia 30 tahun, mentok 100 tahun, ujung-ujungnya habis, mati. Ada, kemudian tiada. Wujud Allah ataupun dunia ini ada, sekarang ada, tapi suatu saat akan dibinasakan oleh Allah, akhirnya menjadi tiada. Allah Subhanahu wa taala huwal hayy. Al-hayy artinya ad-daimul baqa. Daimul baqa, Allah yang kekal selama-lama. Artinya keberadaan Allah tidak pernah diakhiri oleh ketiadaan. Jadi itu sifat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, zat Allah, wujud Allah tidak pernah diawali oleh ketiadaan. Beda halnya manusia. Manusia misalkan lahir kita tahun 2000, sebelum 2000 belum tiada. Kemudian baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah, kata Allah, tidakkah sudah datang terhadap manusia di satu zaman di mana saat itu dia namanya saja belum disebut, belum ada yang menyebutkan namanya. Kapan nama kita ada? Setelah kita lahir. Sebelum kita lahir, jangankan kita ada, nama saja belum ada. Lam yakun syai'an madhkura. Itulah sifat manusia. Awalnya tidak pernah tersebutkan namanya. Kemudian baru. Ini ketika baru ada, baru petatang-petatang yang mentang-mentang kaya ataupun mentang-mentang dia bos atau bagaimana, presiden. Kemudian apa yang terjadi? Meninggal, habis lagi. Siapa yang nyebutin lagi namanya? Lupa sudah. Jangankan orang lain, anaknya saja kadang-kadang melupakan bapaknya. Setelah mati sudah kayak na'udzubillah min dzalik, dianggap bapaknya kayak bangkai kambing, meninggal sudah habis. Istrinya kawin lagi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah manusia, lam yakun syai'in. Jadi keberadaan manusia awalnya pernah diawali oleh tiada, kemudian ada, dan akan diakhiri oleh tiada. Ini semua pada Allah tidak berlaku. Keberadaan Allah tidak pernah diawali oleh tiada dan tidak akan pernah diakhiri oleh tiada. Itulah Tuhan. Yang namanya Tuhan harus seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Allah yang awal. Allah yang awal. Syarat sesuatu yang awal, Allah zat yang awal tidak boleh diawali oleh tiada. Harus beliau, keberadaan beliau tidak pernah diawali oleh tiada, yaitu bahasa Arabnya qidam, qadim, wujud qidam, dan wujud Allah baqa, artinya tidak pernah diakhiri oleh tiada. Huwal hayyu, huwal hayy, yakin ini. La ilaha illa huwal hayyu. Allah itu yang hayy, artinya hayy daimul baqa, yang kekal selama-lamanya. Kemudian Allah Al-Qayyum. Allah Al-Qayyum. Qayyum diambil dari kalimat qama yaqumu, artinya berdiri. Ataupun kadang-kadang bermakna mengurus. Contoh misalkan qama Zaidun biwaladihi. Qama Zaidun biwaladihi, artinya si Zaid sedang mengurus anaknya. Itu bahasa Arabnya qama Zaidun bitadbiri waladih ataupun bitawalli waladih.
Si Zaid mengurus sedang mengurus anaknya. Al-Qayyum diambil dari kalimat qama. Qama apabila di depannya ada ba, qama Zaidun bi. Kalau ada qama bi itu artinya mengurus. Beda halnya kalau qama doang itu artinya berdiri. Contoh misalkan qama Abdullah, berdiri si Abdullah. Tapi kalau qama Abdullah bi, qama Abdullah bi inkahi waladih misalkan. Itu artinya bukan berdiri, artinya mengurus oleh si Ammar misalkan, oleh si Zaid, si Abu Bakar, Abdullah, mengurus dalam menikahkan anaknya. Al-Qayyum, ini artinya yang mana yang kedua. Al-Qayyum artinya al-mubaligh, yang berlebihan, yang bersangatan dalam fil qiyami bitadbiri khalqih, dalam mengurus hambanya. Itu mana Al-Qayyum. Huwal Hayyul Qayyum. Allah Maha Kekal selama-lama, lagi Maha sangat mengurus hambanya. Jadi Allah diurus hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'zubu anhu min syai'in fis samawati wa fil ardi wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu pun yang terkecil yang terlepas dari ketahuan ke ilmu Allah Subhanahu, yang luput dari ilmu Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kecil, baik besar, baik di langit atau di bumi. Di ayat yang lain Allah katakan, lahu maqalahu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui semua yang ada di laut, yang ada di darat. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu pun daun, dedaunan yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Satu daun berapa pohon di dunia? Tidak ada satu pun dedaunan yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa huwa ya'lamuha wa ya'lamu ma fi ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها استغفر الله العظيم يعلم ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض, dan tidak ada bijian di kegelapan di malam hari, satu biji kecil. Wala rutbin, tidak juga benda basah, tidak benda kering, illa fi kitabim mubin, illa kecuali semuanya tertulis dalam lauhil mahfuz. Artinya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum artinya al-mubaligh, yang berlebihan ataupun yang kuat, yang bersangatan dalam mengurus seluruh hambanya, dalam mengurus seluruh hamba makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala semua akan binasa. Dan di ayat yang lain Allah katakan, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah yang memegang langit-langit dan bumi-bumi supaya tidak hancur. Nah, kalau dilepas sama Allah, langit dan bumi pada tabrakan semua. Pada tabrakan semua itu bintang-bintang di langit. Tapi semua diatur oleh Allah. Berapa tahun sudah? Ribuan jutaan tahun bisa jadi. Dari awal penciptaan bumi ini, semua yang di langit itu planet, bumi, bulan, padahal semuanya bergerak. Ada yang bergerak mengelilingi, ada yang bergerak di tempatnya, tapi tidak pernah ada yang tabrakan. Ini siapa semua yang ngurus? Apakah mungkin terjadi dengan sendirinya? Ya, subhanallah. Sedang sekarang ada teori kufar, na'udzubillah min dzalik. Ada katanya ini bumi awalnya tercipta dari pecahan Big Bang. Pecahan pecah, kemudian ketika hancur menjadilah bumi yang teratur seperti ini. Seharusnya kalau pikiran yang benar, rumah kita hancurkan, apakah akan terjadi setelah hancur melebihi dari rumah? Pasti lebih hancur. Ini awalnya hancur, kemudian terjadi lebih bagus. Mustahil. Coba ke contoh kita bom itu rumah kita. Apakah setelah hancur tiba-tiba menjadi terbangun lagi jadi istana 2 kali lipat lebih bagus? Mustahil. Kan sudah hancur, seharusnya lebih. Enggak mungkin terjadi yang seperti ini teratur dari hawanya,
udaranya, tidak pernah ketukar-tukar. Kapan musim hujannya, tidak pernah ketukar. Subhanallah, waktu sebulan pas, dari bulan kecil, besar, bulan purnama, jadi kecil lagi setiap bulan. Seperti itu siapa yang ngatur semua? Apakah mungkin terjadi dengan sendirinya? Na'udzubillah min dzalik. Ya mustahil. Ini mustahil. Mustahil semuanya terjadi. Itu semua karena Allah bersifat dengan Al-Qayyum. Artinya Allah sangat perhatian dalam mengurus hambanya, mengurus makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, apa yang harusnya kita lakukan? Yakini bahawa Allah yang mengurus semua hamba. Akhirnya timbul tawakal ke Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul sifat tawakal. Allah, langit itu seberapa bintang di langit, semuanya Allah atur, semuanya Allah subhanallah, semuanya diatur, tidak pernah terjadi tabrakan. Itu saja diurus sama Allah, apalagi hamba yang manusia yang beribadah ke Allah, yang bersalawat ke Rasulullah, yang salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah seluruh kehidupannya dijaga dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Qayyum, arti Al-Qayyum al-mubaligh fil qiyam bitadbir khalqih. Al-Qayyum ni sifat mubalaghah, artinya bermakna bersangat-sangat. Contoh misalkan sabir, kalau sabar artinya sabar. Kalau sabir orang yang sabar. Tapi kalau orang yang sangat sabar, bahasa Arab artinya sabur. Kalau yang sabar biasa sabar, dia sabar, itu sabir. Tapi kalau sangat sabar, sabur, bahasa Arab. Jadi satu kata diganti sedikit berubah makna. Contoh misalkan alim, alim artinya orang alim punya ilmu. Tapi alam artinya itu sangat alim, sangat alim. Kalau alamatun, sangat-sangat alim. Makanya Al-Qayyum diambil dari kalimat qama yang bermakna mengurus. Tapi Al-Qayyum artinya sangat mengurus, sangat perhatian dalam mengurus makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak diambil akan Allah oleh sinah. Sinah artinya nuas. Nuas artinya, kalau bahasa Indonesia mungkin diartikan ngantuk. Nuas ini kalau tandanya, kalau kita sebagai manusia, tanda nuas, kita masih sadar, masih mendengar perkataan di samping, tapi kita enggak paham yang dibicarakan. Ini nuas bahasa Arab. Nuas itu artinya antara jaga dan tidur, antara sadar dan tidur. Kalau tidur sudah hilang akal, sudah itu tidur. Ada satu lagi bangun, bangun seperti sekarang, sadar dalam keadaan sempurna. Ada satu lagi sifat antara tidur dan jaga, itu namanya bahasa Arab nuas. Dan salah satu yang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Rasul tidur. Rasul tidak tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati Rasul tidak pernah tidur. Hati Rasul tidak pernah tidur. Tapi mata beliau kadang-kadang nuas. Mata beliau nutup, tertidur, matanya. Tapi hati tidak pernah tertidur dari berzikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah nuas mengambil Allah. Artinya Allah bersifat dengan nuas, ngantuk Allah. Enggak mungkin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita aja kalau lagi pegang pegang botol, pegang gelas, itu kalau lagi ngantuk pasti jatuh. Bagaimana Allah ini? Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah yang memegang semua langit dan bumi ini supaya tidak hancur, tidak binasa. Itu bintang-bintang di langit semua Allah jaga. Di ayat yang lain Allah katakan, alam yarau illa at-tayri fawqahum saffatin fis sama. Adakah mereka tidak pernah melihat itu ke burung-burung terbang di langit? Burung terbang di langit cuma kayak elang, cuma gini dong. Ma yumsikuhunna illa Allah. Tidak ada yang memegang mereka sehingga enggak jatuh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa burung enggak jatuh?
Burung ada mesin? Enggak ada mesin burung. Mungkin kalau dia ada, mungkin pesawat kan ada mesin, ada dorongan. Burung mungkin ada sebagian burung yang mengepakkan sayapnya itu bisa terbang, mungkin. Tapi ada sebagian burung yang terbang sampai puluhan kilo enggak pernah ngepakin sayap, gitu aja dia. Enggak pernah jatuh. Itu semua artinya apa? Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang memegang mereka kecuali Allah. Coba kalau burung itu mati, dia lagi terbang, kita tembak lagi terbang, walaupun sayapnya seperti ini tetap jatuh. Subhanallah. Alam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Enggak ada yang tahan mereka sehingga enggak jatuh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguh Allah yang memegang langit dan bumi sehingga enggak berhancuran. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau langit dan bumi ini akan hilang, siapa yang bisa mengembalikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana haliman ghafura. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak diambil akan Allah oleh sinah, artinya nu'as. Ini nu'as kalau dalam fikih, nu'as tidak membatalkan wudu. Kalau tidur batal wudu. Kalau nu'as tidak membatalkan wudu. Untuk mengetahui kadar apakah ini saya sudah tidur atau masih ngantuk. Ini patokannya kalau nu'as. Itu kita masih sadar, masih ngedengar pembicaraan orang samping, tapi enggak paham. Itu masih nu'as. Itu belum membatalkan wudu. Tapi kalau misalkan sudah mimpi, pasti tidur. Sudah mimpi, sudah 3 kali mimpi, 3 episode mimpi, itu sudah pasti tidur. Karena mimpi, mana Pak? Oh itu sudah di luar nalar, sudah tidur. Harus wudu kembali, kecuali duduk yang tetap seperti ini, enggak goyang-goyang, itu enggak batal wudu. Mazhab Syafi'i. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak diambil akan Allah oleh sinah, ngantuk, wala naum, dan juga tidur. Tidur juga tidak. Tidur. Allah, tidur ini subhanallah. Tidur ini adalah fatratun tabi'iyatun. Ini definisi dari tidur. Tidur adalah fatratun tabi'iyah tahjum ala syakhsi qahran alaih. Futur artinya lemah. Lemah yang tabi'i. Yang tabi'i artinya lemah yang biasa, yang terjadi terhadap seseorang qahran, dalam bentuk terpaksa di atasnya. Kalau kita sudah tidur, sudah ada yang bisa melawan tidur? Ada yang sanggup melawan tidur? Kalau sudah tidur sih. Karena tidur ini ketika datang terhadap manusia, nggak mungkin ditolak tidur sudah. Qahran. Kemudian tamna hawasahul harakah. Ini tidur mencegah anggota badannya untuk bergerak. Orang tidur kita angkat-angkat tak sadar, tangannya lemah, enggak ada kekuatan orang tidur. Wa aqlahul idrak, dan juga tidur mencegah akal seseorang untuk berfikir. Akal mati, badan enggak gerak. Itulah manusia. Manusia lemah. Siapapun dia manusia tidak mungkin terlepas dari tidur. Kecuali sebagian manusia seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dikisahkan di malam perang Badar beliau enggak tidur semalaman, 24 jam enggak tidur sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi Allah tidak mungkin Allah tidur, tidak mungkin Allah ngantuk. Besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa alim at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.